Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknologi Rumah Kaca, Ibu Dr. Hilda Agustina STP MSI, dan juga rekan-rekan seangkatan yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya yang berjudul Optimalisasi Teknologi Greenhouse dan Sistem Hidroponik sebagai Strategi Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim dalam Budidaya Hortikultura. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvia, ujung NIM 53. Nah, topik dari presentasi ini berfokus pada pemanfaatan greenhouse dan hidroponik untuk menghadapi dampak perubahan iklim pada budidaya hortikultura. Yang melatar belakangi dari review saya ini yaitu permintaan terhadap komoditas hortikultura terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat akan pangan yang bernilai gizi tinggi. Namun, tanaman hortikultura memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan, sehingga fluktuasi kondisi lingkungan dapat langsung mempengaruhi proses fisiologis dan juga kualitas hasil panen. Nah, oleh karena itu dibutuhkan penerapan teknologi adaptif seperti greenhouse dan sistem hidroponik yang mampu menyediakan lingkungan tumbuh yang lebih stabil dan terkontrol sehingga produksi hortikultura dapat dipertahankan meskipun terjadi variabilitas iklim eksternal. Selanjutnya yaitu tujuan dari review saya ini yaitu menjelaskan pemanfaatan teknologi greenhouse dan juga sistem hidroponik sebagai metode budidaya modern. Selanjutnya, manfaat integrasi greenhouse dan hidroponik bagi hortikultura dan bagaimana peningkatan produktivitas dan keberlanjutan produksi hortikultura tersebut. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran teknologi greenhouse dalam adaptasi budidaya hortikultura terhadap perubahan iklim. Yang kedua, bagaimana sistem hidroponik ini berkontribusi terhadap efisiensi dan keberlanjutan produksi hortikultura. Dan yang terakhir yaitu apa manfaat integrasi teknologi greenhouse dan sistem hidroponik dalam meningkatkan produktivitas hortikultura secara berkelanjutan. Selanjutnya, hortikultura dan tantangan iklim. Nah, hortikultura ini produksinya sangat dipengaruhi oleh iklim mikro. Nah, dampak dari perubahan iklim tersebut menjadi ketidakpastian musim tanam, penurunan fotosintesis, resiko gagal panen, dan juga serangan organisme pengganggu tanaman yang meningkat. Nah, di samping itu memerlukan teknologi yang mampu mengurangi kerentanan tersebut. Selanjutnya, peran greenhouse dalam adaptasi iklim. Nah, peran greenhouse dalam adaptasi iklim ini terlihat dari kemampuannya menciptakan lingkungan tumbuh yang lebih stabil, sehingga tanaman dapat berproduksi optimal meskipun kondisi luar tidak menentu. Nah, peran greenhouse ini dapat melindungi tanaman dari hujan, angin, dan juga stres lingkungan. Juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan airnya, menekan risiko penyakit dan kerusakan tanaman, dan juga memungkinkan produksi komoditas bernilai tinggi secara stabil. Selanjutnya, integrasi greenhouse dan hidroponik ini. Nah, kombinasi kedua ini menciptakan lingkungan produksi yang paling stabil dan efisien. Keuntungannya yaitu yang pertama hemat air dan nutrisi, yang kedua produksi sepanjang tahun, yang ketiga minim resiko cuaca ekstrim, yang keempat kualitas hasil lebih seragam, dan yang kelima ramah lingkungan dan cocok untuk skala industri maupun rumah tangga. Nah, integrasi ini dapat mendukung ketahanan pangan di tengah perubahan iklim tersebut. Selanjutnya, metodologi yang saya gunakan yaitu jenis dan pendekatannya itu menggunakan pendekatan literatur review dengan menganalisis artikel ilmiah terkait teknologi greenhouse dan sistem hidroponik dalam budidaya hortikultura untuk menghadapi perubahan iklim. Teknik analisis datanya melalui konten analisis dengan membandingkan tujuan, metode, hasil penelitian guna mengidentifikasi pola perbedaan serta tren perkembangan teknologi. Selanjutnya ada hasil. Nah, hasil yang saya dapat ini merupakan perbandingan dari 30 jurnal terakreditasi. Pembahasan yaitu hasil review 30 jurnal tadi menunjukkan bahwa teknologi greenhouse ini dapat
berperan penting dalam adaptasi budidaya hortikultura terhadap perubahan iklim. Nah, greenhouse ini mampu menjaga stabilitas mikroklimat tanaman melalui pengendalian suhu, kelembapan, dan cahaya, terutama dengan penerapan smart greenhouse berbasis IoT. Nah, sistem hidroponik ini terbukti lebih efisien dalam penggunaan air dan lahan, serta mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman hortikultura dibandingkan dengan sistem konvensional. Nah, integrasi greenhouse dan hidroponik ini memberikan manfaat yang lebih optimal melalui efisiensi sumber daya, stabilitas produksi, serta dukungan terhadap pertanian berkelanjutan dan juga rendah emisi gas karbon. Selanjutnya ada rancangan sistem greenhouse dan hidroponik. Nah, struktur greenhouse-nya bisa greenhouse tertutup atau semi tertutup untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim dan juga menjaga mikroklimat. Nah, sistem hidroponiknya bisa menggunakan NFT atau DWC dengan larutan nutrisi terkontrol untuk efisiensi air dan juga nutrisinya. Kontrol lingkungannya bisa menggunakan sensor IoT untuk memantau suhu, kelembapan, pH, dan EC secara real time. Lalu manajemen energi dan airnya bisa menggunakan sistem sirkulasi tertutup dan efisiensi energi atau ventilasi, shading, atau panel surya. Keunggulan sistem hidroponik greenhouse ini yaitu adaptif terhadap perubahan iklim. Lalu efisiensi sumber dayanya dapat hemat air, hemat lahan, dan juga energi dibanding budidaya konvensional. Lalu produktivitas tinggi dan juga konsisten. Dan yang terakhir berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Dapat mendukung pertanian rendah emisi dan berkelanjutan. Yang terakhir, kesimpulan dari review saya ini yaitu greenhouse dapat mampu menjaga stabilitas lingkungan tumbuh di tengah perubahan iklim. Hidroponik ini mampu memberikan efisiensi penggunaan air dan nutrisi yang sangat tinggi. Nah, keduanya ini mengurangi resiko gagal panen akibat cuaca ekstrim dan penyakit. Sistem produksi menjadi lebih konsisten sepanjang tahun jika menggunakan integrasi keduanya ini. Nah, integrasi greenhouse hidroponik adalah strategi adaptif pertanian modern yang berkelanjutan dan produktif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.